Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, salah satu rukun iman adalah percaya kepada malaikat. Malaikat adalah bentuk jamak dari malakun yang artinya utusan. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat, tunduk, dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak membutuhkan makan dan tidur, mereka tidak menginginkan apapun secara fisik. Mereka menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyampaikan tentang malaikat dalam Al-Quran surat As-Saffat, yaitu tentang malaikat yang bersaf-saf. Setiap manusia diikuti oleh dua malaikat. Yang pertama, berada di sebelah kanan bertugas untuk mencatat amal kebaikan tanpa disaksikan oleh siapapun. Yang kedua, berada di sisi kiri bertugas untuk mencatat amal keburukan. Namun dia tidak akan mencatat amal-amal buruk tersebut tanpa kesaksian dari malaikat yang pertama. Ketika manusia dalam keadaan duduk, kedua malaikat itu akan berada di sebelah kanan dan kirinya. Ketika manusia berjalan, satu berada di depan dan satu lagi berada di belakangnya. Sedangkan ketika manusia tertidur, satu berada dekat kepalanya, satu berada dekat kedua kakinya. Dalam riwayat dikatakan ada 5 malaikat yang selalu mengikuti manusia. 2 malaikat bertugas pada waktu malam, 2 malaikat bertugas pada waktu siang, satu lagi bertugas setiap saat. Allah berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Yang dimaksud dengan malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran adalah malaikat malam dan malaikat siang yang bertugas menjaga setiap manusia dari gangguan iblis, jin, setan, dan manusia. Tugas mereka bergantian. 2 malaikat yang bertugas pada malam hari akan bergantian dengan malaikat yang bertugas pada siang hari di waktu subuh. Karenanya seorang muslim tidak boleh telat melaksanakan sholat subuh, karena sholatnya akan disaksikan oleh banyak malaikat. Malaikat yang bertugas malam hari akan bergantian dengan malaikat yang bertugas siang hari pada waktu sholat asar tiba. Karenanya, Allah memerintahkan dalam Al-Quran agar kita memperbanyak zikir pada 2 waktu tersebut, yang kita kenal dengan zikir pagi dan zikir petang. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Quran Surat Ali Imran ayat 41. Adapun 2 malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk, keduanya berada di antara 2 bahu manusia. Tentu saja kedua malaikat ini akan terus mencatat setiap amal perbuatan manusia hingga manusia tersebut meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kanan manusia adalah pengawas malaikat yang di sebelah kiri. Apabila seorang hamba berbuat dosa, dan malaikat yang ada di sebelah kiri akan mencatat amal buruknya tersebut, maka malaikat yang berada di sebelah kanan akan menahannya, seraya berkata, tahan penamu, jangan engkau mencatat terlebih dahulu. Dengan begitu, malaikat pencatat amal buruk itu pun menunda pencatatannya hingga 6 jam. Jika hamba tersebut beristighfar, malaikat pencatat amal buruk itu akan membatalkan pencatatannya. Namun, jika hamba itu tidak memohon ampun atau bertaubat kepada Allah, barulah dia mencatat amal buruk hamba itu. Masya Allah, demikianlah kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Masihkah kita tidak mau taat kepadanya? Siapakah kedua malaikat itu? Allah menyebut mereka malaikat kiroman katibin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka alaikum lahafidhin kiraman katibin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah yang mencatat perbuatanmu. Quran Surat Al-Infitar ayat 10 dan 11. Setiap kali selesai mencatat amal kebaikan seorang hamba, mereka akan membawa catatan itu naik ke langit dan menunjukkan kepada Allah dengan disaksikan malaikat-malaikat lainnya. Setelah sampai di hadapan Allah, mereka berkata, sesungguhnya hambamu yang bernama Fulan sudah melakukan amal baik ini, dan ini. Begitu juga malaikat yang mencatat amal keburukan. Mereka akan membawa catatan itu ke langit,
kemudian melaporkannya kepada Allah dengan penuh kesedihan. Menyaksikan hal itu, Allah pun bertanya, "Wahai para malaikat kiraman katibin, apa yang telah dilakukan hambaku ini?" Mereka diam tak menjawab sampai Allah bertanya 3 kali. Pada kali yang ketiga itulah mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau adalah sang penutup segala aib, dan Engkau memerintahkan agar menutup aib mereka. Sesungguhnya mereka membaca kitab-Mu setiap hari, dan mereka selalu berdoa agar Engkau menutup aib mereka. Kami sebenarnya bermaksud menutup aib mereka, namun Engkau adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Begitulah sebenarnya kami berniat menutup aib mereka." Demikianlah malaikat kiraman katibin, mereka dimuliakan di sisi Allah. Ketika seorang hamba telah dicabut nyawanya dan diletakkan di dalam kuburnya, kedua malaikat itu akan berkata kepada Allah, "Ya Tuhan kami, Engkau telah menugaskan kami untuk mencatat amal-amal hamba-Mu ini. Sekarang Engkau telah mencabut ruhnya, untuk itu izinkan kami untuk naik ke langit." Allah menjawab, "Wahai malaikatku, saat ini langit sudah penuh dengan para malaikat. Mereka semua sedang membaca tasbih. Karena itu, kembalilah kalian berdua ke bumi dan bacalah tasbih, takbir, dan tahlil di atas makam hambaku itu. Kemudian catatlah semua tasbih, takbir, dan tahlil kalian tersebut untuk hambaku sampai aku bangkitkan dia dari kubur." Wallahu alam bisawab. Semoga menambah keimanan kita. Jangan lupa share video ini ya, biar Anda panen pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru, pencet subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.